Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Basori MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf dan teman-teman yang berbahagia. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Binti Fatifah Sari dan teman saya Amalia Rahil Nadivia. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah dan perkembangan tasawuf di Indonesia. Pengertian tasawuf. Tasawuf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian Islam di Indonesia. Sejak masuknya Islam di Indonesia, unsur tasawuf telah mewarnai kehidupan keagamaan masyarakat. Bahkan hingga saat ini pun nuansa tasawuf masih kelihatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman keagamaan sebagian kaum muslimin Indonesia. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya kajian Islam di bidang ini dan juga melalui gerakan tarekat muktabarah yang masih berpengaruh di masyarakat. Menurut seorang ahli, menurut Asyumardi Ashra, tasawuf yang pertama kali menyebar di Nusantara adalah yang bercorak falsafi, yakni tasawuf yang sangat filosofi dan cenderung spekulatif seperti konsep al-ittihad Abi Yazid al-Bustami, hulul al-halaj, dan wahdah al-wujud Ibn Arabi. Dominasi tasawuf filsafi terlihat jelas pada kasus Syekh Siti Jenar yang dihukum mati oleh Wali Songo karena dipandang menganut paham tasawuf yang sesat. Proses Islamisasi di Indonesia struktural telah dibentuk oleh 3 komponen yang saling melengkapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kesultanan dengan maritimnya yang berada di sepanjang pantai utara Jawa berusaha menaklukkan negeri-negeri pedalaman. Yang kedua, kelompok ulama Islam asing mengisi pos birokrasi dan memimpin upacara keagamaan. Yang ketiga, para suruh tertarik untuk pindah dari daerah pantai menuju pedalaman Jawa untuk menyampaikan dakwahnya. Reformasi tasawuf di Indonesia. Manusia diperkenankan menghendaki apa yang dimaunya walaupun kehendak itu harus tunduk pada kekuasaan Allah. Kebebasan untuk berkehendak membawa kesadaran kepada manusia untuk menjunjung tinggi arti dan nilai kehidupan. Karena dengan itulah manusia mendapatkan kedudukan yang mulia. Kewajiban menjunjung tinggi kehidupan mengharuskan manusia memiliki arah kehidupan yang benar, yang dapat memberikan manfaat. Arah kehidupan itu harus seimbang antara kebutuhan individu dan masyarakat. Allah menentukan bahwa manusia harus mampu hidup dengan kemampuannya untuk mengelola sumber daya yang telah disediakan. Oleh karena itu, menurut NU, tasawuf bukan berarti mengabaikan duniawi, melainkan harus terlibat langsung dalam aspek kehidupan. Tasawuf yang berkembang di Indonesia didominasi oleh tasawuf aliran Sunni. Kalaupun ada penganut aliran falsafi, pengaruhnya tidak begitu luas. Bahkan aliran ini mendapat perlawanan dari pengikut Sunni. Oleh karena itu, Hamka penulis bahwa tasawuf di Indonesia sejalan dengan mazhab al-sunnah wa al-jamaah. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama ada Syekh Hamzah Al-Fansuri. Ajaran-ajaran tasawuf Hamzah Fansuri adalah: yang pertama, Allah adalah zat yang mutlak dan hadim sebab dia adalah yang pertama dan pencipta alam semesta. Allah telah dekat dari lahir manusia sendiri dan Allah juga tidak bertempat sekalipun sering dikatakan bahwa ada di mana-mana. Yang kedua, hakikat wujud dan penciptaan. Menurutnya, wujud itu hanyalah satu walaupun kelihatannya banyak. Dari wujud yang satu ini, ada yang merupakan kulit mazhar kenyataan lahir, dan ada juga yang berupa isi kenyataan batin. Semua benda yang ada sebenarnya merupakan manifestasi dari yang hakikinya disebut Al-Haq Ta'ala. Yang ketiga, manusia. Walaupun manusia sebagai tingkat terakhir dari penjelmaan, ia adalah tingkat yang paling penting dan merupakan penjelmaan yang paling penuh dan sempurna. Yang keempat, kelepasan. Manusia
sebagai makhluk penjelmaan yang sempurna dan berpotensi untuk menjadi insan kamil, manusia sempurna, tetapi karena ia lalai, pandangannya kabur dan tidak sadar bahwa seluruh alam semesta ini adalah palsu dan bayangan. Tokoh tasawuf kedua ada Syekh Nuruddin Araniri. Ajaran tasawuf beliau diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada Tuhan. Pendirian Araniri dalam masalah ketuhanan pada umumnya bersifat kompromis. Ia berpendapat bahwa ungkapan wujud Allah dan alam esa berarti bahwa alam ini merupakan sisi lahiriah dari hakikatnya yang batin, yaitu Allah yang ada hanyalah wujud Allah yang esa. Yang kedua, alam. Araniri berpandangan bahwa alam ini diciptakan Allah melalui tajali. Ia menolak teori Al-Faidah Al-Farabi karena akan membawa kepada pengakuan bahwa alam ini khodim sehingga dapat jatuh kepada kemusyrikan. Selanjutnya, manusia. Menurut Araniri, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna di dunia ini, sebab manusia merupakan khalifah Allah di bumi yang dijadikan sesuai dengan citanya. Wujudiyah. Menurut Araniri, inti ajaran wujudiyah berpusat pada wahdat al-wujud. Maksudnya, jika benar Tuhan dan makhluk hakikatnya satu, dapat dikatakan bahwa manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia, maka jadilah seluruh makhluk itu adalah Tuhan. Yang kelima, hubungan syariat dan hakikat. Araniri mengajukan beberapa pendapat para sufi. Di antaranya ada Syekh Abdullah Al-Aidarusi yang menyatakan bahwa tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui syariat yang merupakan pokok dan cabang Islam. Tokoh selanjutnya ada Abdul Somad Al-Falimbani. Ajaran tasawuf beliau tertuang dalam karya-karyanya dalam bidang tasawuf. Sebagian besar pemikirannya banyak dipengaruhi oleh karya-karya Al-Ghazali. Ia menganut paham Ibnu Arabi yang memandang manusia sebagai manifestasi Allah yang paling sempurna. Namun, hal itu ditafsirkan sedemikian rupa agar tidak terjadi penyimpangan. Seperti banyak tokoh sufi lainnya, Al-Falimbani percaya bahwa Tuhan hanya dapat didekati melalui keyakinan yang benar. Al-Falimbani disebut sebagai orang pertama yang mengenalkan tarekat Samaniyah di Indonesia dan mengikuti tarekat Khalwatiyah melalui Syekh Muhammad Abdul Karim Saman Al-Madani. Ia memiliki pengaruh penting dalam penyebaran Islam dengan pendekatan tasawuf. Ia juga memiliki banyak murid yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Pendekatan tasawuf yang ia kembangkan lebih spesifik pada pengamalan rotib samad di masyarakat. Rotibnya ini mengandung pendekatan kepada Tuhan dan dalam rangka memerangi kekufuran dan tidak adilan. Yang keempat ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf mengungkapkan paradigma sufistik bertolak dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam meliputi dua aspek. Yang pertama ada aspek lahir dan yang kedua aspek batin. Syarikat dan hakikat harus dipandang dan diamalkan sebagai satu kesatuan. Transendensi Tuhan. Meskipun berpegang teguh pada transendensi Tuhan, ia meyakini bahwa Tuhan melingkupi segala sesuatu dan selalu dekat dengan sesuatu itu. Insan kamil dan proses penyucian jiwa. Ia mengatakan bahwa seorang hamba akan tetap hamba walaupun telah naik derajatnya, dan Tuhan akan tetap Tuhan walaupun turun pada diri hamba. Dalam proses penyucian jiwa, ia menempuh cara yang moderat. Menurutnya, kehidupan dunia bukanlah untuk ditinggalkan dan hawa nafsu harus dimatikan. Sebaliknya, hidup harus diarahkan untuk menuju Tuhan. Gejolak hawa nafsu harus dikendalikan melalui tata tertib hidup dan disiplin diri atas dasar ketuhanan yang senantiasa melindungi manusia. Selanjutnya, Hamka. Karya-karya yang pernah ditulis oleh Hamka. Ada tasawuf modern, falsafah hidup, lembaga budi, di bawah lindungan Ka'bah, renungan tasawuf, pelajaran agama Islam, pandangan hidup muslim, tenggelamnya kapal Van der Wits, kedudukan perempuan dalam Islam, dan tafsir Al-Azhar.
Yang keenam ada Nawawi Al-Batani. Karya-karya Nawawi Al-Batani meliputi ilmu tafsir, hadis, sejarah, fikih, tauhid, akhlak tasawuf, dan bahasa. Mengenai jumlah kitab yang dihasilkan Al-Batani, para pengamat berpendapat ada yang mengatakan 115 kitab dan ada yang mengatakan 99 kitab. Karya-karyanya telah tercetak dan menyebar ke berbagai daerah. Adapun sampai sekarang yang telah terdata dan tercetak sebanyak 41 kitab. Demikian tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sejarah dan perkembangan tasawuf di Indonesia. Ada kurangnya mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.